Kalau kita tidak bisa menggunakan dunia ini dengan sebaik-baiknya, maka dunia ini akan menjadikan kita semakin lupa kepada Allah. Banyak orang yang lupa, banyak orang yang lalai karena apa? Disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Padahal dia tidak mengerti bahwa maut sebentar lagi akan menghampirinya. Jadi ketika saya membaca berita itu, ya Allah, jadi kematian tidak memandang siapapun, dalam kondisi dia sehat pun, ya, maka saat itu maut pun akan menghampirinya. Dan dunia yang dia miliki ditinggalkan semuanya. Mobil yang baru, rumah yang mewah, istri yang cantik, anak-anak, harta, pekerjaan, ditinggalkan semua, berpisah. Itulah yang dinamakan kematian atau Bismillahirrahmanirrahim. Berbagai nikmat yang tidak terhitung nilainya kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu. Dengan ini kita bisa menyempatkan diri kita untuk menghadiri majelis ilmu meskipun kondisi cuaca gerimis, cuaca hujan, tapi tidak menyurutkan langkah kita, menjadikan penghalang kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Dan ini merupakan pahala yang besar. Beda dengan mungkin kalau kita hadir di majelis ilmu dalam kondisi cuaca terang, maka dibandingkan dengan cuaca kondisi hujan, maka ini merupakan ujian bagi kita semuanya. Semakin kita mendapatkan ujian berupa kondisi hujan ini, kita tetap semangat untuk belajar, semangat kita untuk bersama-sama menghadiri majelis ilmu. Insya Allah ini pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah menjelaskan di dalam hadis Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhtu. Di dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa seseorang akan mendapatkan sesuai dengan ujian yang dia terimanya. Artinya pahala yang didapatkan seorang hamba ini sesuai dengan kadar ujian yang dia terima. Jadi kalau semakin dia mendapatkan ujian berat, kalau kita mau berangkat ngaji mungkin kondisi cuaca hujan, dalam kondisi becek dan yang lainnya yang sebenarnya itu mungkin menjadi udzur, ya, menjadikan udzur bagi seseorang untuk tidak berangkat ngaji atau mungkin tidak bisa berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi ketika seseorang tetap dia semangat walaupun kondisi cuaca hujan maupun becek maupun dalam kondisi apapun, dia tetap semangat untuk berangkat sholat berjamaah, tetap dia menghadiri majelis ilmu, Masya Allah, ini pahalanya lebih besar daripada kondisinya dia mungkin tidak ada halangan apapun yang merintanginya, seperti hujan, jalan becek, mungkin angin topan, kondisi hawa dingin, maupun ujian-ujian yang lain. Maka para jamaah Bapak Ibu, dari sinilah maka Allah akan memberikan pahala yang besar bagi mereka yang tetap sabar dalam melaksanakan perintah Allah, mentaati Allah. Makanya kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, pasti dia akan diuji dengan kondisi apapun yang tidak menyenangkan hatinya. Kalau dia sabar, dia ridho, Allah ridho. Kalau dia tidak ridho, kalau dia ini putus asa atau dia mungkin tidak senang, maka Allah pun tidak senang. Allah pun murka kepada hamba yang tidak terima menghadapi ujian yang diterimanya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, sekali lagi maka Masya Allah ini merupakan
kabar dari Nabi kepada kita agar kita senantiasa tetap sabar dan ridho atas ujian yang Allah berikan dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika saya membaca di kabar informasi buka-buka HP tanpa dirasakan, saya melihat ada kejadian yang mungkin kalau menurut pribadi saya ini mudah-mudahan bisa menambah rasa takut saya kepada Allah, dan mungkin insya Allah mudah-mudahan semakin menambah iman dan amal soleh. Ketika saya melihat membuka HP, membuka berita di Google, kemudian di situ ada informasi tentang kematian seseorang. Di dalam berita itu dijelaskan orang meninggal dunia di dalam mobil. Jadi ketika mobil itu sedang diparkir di pinggir jalan menggunakan mobil Xenia Daihatsu, yang mungkin mobil itu dalam videonya masih baru. Kemudian lampu ini di saat malam hari ya, lampu mobil ini tetap menyala ya, lampu sinnya tetap menyala. Kemudian orang-orang di situ curiga dan melihat mobil itu selama berjam-jam kok tetap menyala dan kelihatannya kok tidak ada gerakan di dalamnya gitu ya. Sudah dilihat, maka saat itulah orang-orang yang melihatnya tadi kemudian melaporkan pihak berwajib. Kemudian setelah diketuk, ternyata orang tersebut atau sopir yang ada di dalam mobil atau yang punya kendaraan tersebut diam, tidak bergerak. Maka saat itulah kaca mobil dipecah. Setelah kaca mobil dipecah, kemudian setelah dilihat ternyata yang punya mobil tadi dalam kondisi sudah meregang nyawa atau meninggal dunia di dalam mobil. Jadi di situ dari pihak kepolisian atau aparat tidak ada indikasi kejahatan apapun karena memang meninggal dunia dalam kondisi sendirian di dalam mobil. Jadi tidak ada indikasi-indikasi atau faktor dari pembunuhan ataupun yang lainnya. Maka ketika saya membaca itu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya langsung kemudian teringat dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-185 dan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat yang 35 ya. Apa yang kami sampaikan tadi jelas ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi berdasarkan ayat ini, kematian itu tidak melihat siapapun dia, dalam kondisi apapun, baik itu kaya, miskin, muda, tua, dalam kondisi beraktivitas, dalam kondisi di rumah, dalam kondisi berkendaraan, dalam kondisi tidak berkendaraan, dalam kondisi mungkin sakit, sehat dan yang lainnya. Maka kalau sudah maut menghadirinya, menjumpainya, itu saat itu pula kematian akan tiba. Para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sering-sering mengingat kematian, maka ini bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah dan iman kita semakin bertambah insyaallah. Maka dari situlah Allah mengatakan wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang jadi pertanyaan bagi diri kita, sudah siapkah kita untuk menghadapi kematian atau yang dinamakan al-maut? Jadi para jamaah Bapak Ibu, sudah siapkah bekal kita untuk menyambut al-maut, kematian? Kenapa? Karena nanti semua akan dimintai pertanggungjawabkan dan semua nanti akan dibalas dengan sempurna.
Faman zuziya anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa dakhala jannata faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, pasti dia adalah orang yang faz, fauzun, ya, faza yafuzu fauzun, pasti dia beruntung bahagia hidupnya. Jadi orang yang beruntung dan bahagia adalah kalau nanti di akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini orang yang sukses hidupnya, beruntung, bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kemudian Allah mengakhiri dengan kalimatnya sekaligus mengingatkan kepada kita, wahai para jamaah, bahwa kehidupan di dunia ini itu hanyalah mataul ghurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang membuat kita lalai, kesenangan yang membuat kita lupa kepada Allah. Kalau kita tidak bisa menggunakan dunia ini dengan sebaik-baiknya, maka dunia ini akan menjadikan kita semakin lupa kepada Allah. Banyak orang yang lupa, banyak orang yang lalai karena disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Padahal dia tidak mengerti bahwa maut sebentar lagi akan menghampirinya. Jadi ketika saya membaca berita itu, ya Allah, jadi kematian tidak memandang siapapun, dalam kondisi dia sehat pun, ya, maka saat itu maut pun akan menghampirinya. Dan dunia yang dia miliki ditinggalkan semuanya. Mobil yang baru, rumah yang mewah, istri yang cantik, anak-anak, harta, pekerjaan, ditinggalkan semuanya, berpisah. Itulah yang dinamakan kematian atau maut. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Umar atau yang disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, putra dari Umar bin Khattab, seorang khalifah yang kedua, ini pernah bercerita. Di dalam hadis Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syalbani. Ibnu Umar ini pernah menyampaikan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal ansar fasallama ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini Ibnu Umar. Suatu hari aku pernah bersama dengan Nabi. Secara tiba-tiba datang seorang dari Ansor, kemudian mendatangi Nabi, salam kepada Nabi. Faqala ya Rasul, thumma qala ya Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal. Pertanyaan orang Ansor kepada Nabi ini yang pertama adalah, orang mukmin yang seperti apa yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama adalah mereka yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik, baik kepada keluarga, baik kepada orang tua, baik kepada tetangga, dan baik kepada saudara-saudara jamaah atau teman-teman dekatnya. Jadi kebaikan yang dimilikinya itu betul-betul semata-mata karena mencari ridha Allah, bukan karena hanya semata-mata karena mungkin mencari pandangan, perhatian, sanjungan dari temannya. Di hadapan temannya baik, di hadapan tetangganya baik, di hadapan bosnya baik, tapi di hadapan keluarganya tidak baik. Banyak, ya. Jadi orang seperti ini banyak. Terhadap istri, anak-anaknya tidak baik, tapi di hadapan orang lain, teman-temannya baik. Ngajak makan, ya, teman-temannya. Kemudian di hadapan juragan bosnya, wah, santun, lemah lembut, tutur katanya, Masya Allah, luar biasa, begitu sopannya. Tapi di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya, kasar, keras, bengis, ya, selalu berkata-kata yang tidak baik, suka merendahkan, suka menghina, suka mencaci maki. Nah,
ini orang yang akhlaknya tidak baik. Maka akhlak yang baik itu tidak hanya baik di hadapan orang, tapi juga baik di hadapan keluarga. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Di dalam hadis rawahu Imam At-Tirmizi juga dikatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Dan aku adalah orang yang paling terbaik, manusia yang paling baik, kata Allah. Ini kata Nabi ya, menurut pandangan Allah di antara kalian. Jadi manusia yang paling terbaik di muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah ibu, ini pertanyaan yang pertama. Jadi kalau ada orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik, maka insya Allah ini adalah orang mukmin yang betul-betul mulia di hadapan Allah. Kemudian bertanya lagi orang tadi, ayyul mu'min aqyas? Orang mukmin yang seperti apa, yang cerdas, yang pandai, yang hebat? Qala, orang mukmin yang hebat adalah aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaika al-aqyas, ulaika al-aqyas. Jadi orang mukmin yang cerdas itu kata Nabi adalah orang mukmin yang memperbanyak hidupnya itu mengingat kematian, dan dia senantiasa betul-betul mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik bekal untuk menyambut kematian dia. Dan setelah kematian dia siap untuk menghadap Allah. Jadi orang yang cerdas itu kata Nabi apa Bapak Ibu? Orang yang memperbanyak mati dan senantiasa dia ini memperbagus amalnya untuk menghadapi setelah kematiannya dia. Karena dia berpikir setelah dia mati nanti dia tidak akan berhenti saja di alam kubur, setelah mati sudah selesai urusan. Enggak, ada proses yang berkelanjutan nanti, proses demi proses di alam kubur, nanti di alam akhirat. Itu yang dia pikir. Jadi sehingga dia mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik bekal, yaitu apa? Iman dan amal soleh. Jadi para jamaah Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, maka orang yang cerdas itu bukan ke orang yang pinter matematika, pinter IPA, pinter bahasa Inggris, pinter sains, punya gelar dokter, profesor. Itu tidak masuk dalam kategori orang cerdas. Punya gelar dokter, banyak mereka yang punya gelar S1, S2, S3, S4, S5 sampai tinggi gelarnya, tapi mereka tidak cerdas dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengingat kematian. Orang itu kalau tidak pernah mengingat kematian, pasti dia akan lupa hidupnya. Dia akan lalai, dia akan meninggalkan Allah, dia akan lupa untuk ibadah kepada Allah. Itu kalau orang yang tidak pernah mengingat kematian. Jadi beda ya. Persepsi Nabi kalau orang cerdas aqyas kaisun adalah orang yang suka selalu mengikat mati dalam hidupnya, sehingga dia akan memperbaiki amal ibadahnya. Dia akan meningkatkan imannya dan takwanya dia kepada Allah. Ini orang cerdas. Sehingga di dalam hidup di dunia ini dia tidak main-main, tidak foya-foya, tidak berlihai-lihai, bersantai-santai. Terus dia akan beribadah kepada Allah. Kenapa? Sewaktu-waktu nanti maut menjemputnya, dia sudah siap. Kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun. Itu orang mukmin yang cerdas. Ya, Bapak Ibu, banyak orang-orang yang mungkin cerdas dalam hal masalah dunia, tapi nggak cerdas dalam urusan akhirat. Buat apa ini?
orang seperti ini nggak ada nilainya di hadapan Allah. Dan ini bukan termasuk apa yang telah disabdakan oleh Nabi. Ini bukan orang cerdas pada hakikatnya. Banyak mereka pinter dalam urusan dunia. Mereka pinter cari duit, pinter cari dunia, pinter bekerja. Tapi mereka tidak pernah mengenal kehidupan akhirat, tidak mengingat mati. Padahal ketika orang sudah mati, Bapak Ibu meninggal dunia, apa yang dimilikinya semuanya ditinggalkan. Apa yang dikumpulkan harta berlimpah-limpah, bertumpuk-tumpuk, itu ditinggalkan semuanya. Yang akan dibawa apa? Amal. Jadi bukan kok hartanya, bukan kok rumahnya, bukan kok mobilnya, bukan kok motornya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan suaminya, bukan temannya, bukan bosnya, bukan apa yang dia kenal dan yang dia miliki, itu bukan. Yang dibawa mati adalah amal. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini penting sekali, ya. Jadi harus kita perhatikan ya. Jadi yang dimaksud orang yang cerdas itu apa? Orang yang senantiasa mengingat kematian dan dia akan memperbagus amal ibadahnya untuk menyambut kematian, dan dia akan siap untuk menghadapi setelah kematiannya itu nanti menghadap Allah. Makanya Nabi pesan kepada para sahabatnya, aktiru dzikra hadimil ladzat yaknil maut. Perbanyaklah kalian penghancur, pemutus kenikmatan di dunia ini yang akan menghancurkan kamu, memutus nikmat antara dirimu dan dunia, yaitu apa? Maut, mati. Hadis Imam Tirmizi. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu pentingnya kita senantiasa mengingat mati. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ini pentingnya kalau kita senantiasa belajar, ya, mendapatkan ilmu dari Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna